عظمته وقدرته وحيبته وسلطان والعدل والكبرياء والجبروت والجلال والجمال ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Saya mau kasih sedikit saja sebelum saya masuk ke materi. Karena masjid yang megah ini, masjid yang saya tahu saat tsunami banyak orang terselamatkan di masjid ini. Rumah Allah ini tidak akan sampai diri kita kepada Allah kalau tidak mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai. Karena Allah sudah memilih satu manusia yang agung dengan akhlaknya, memilih satu manusia yang diutus menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asbab beliau, manusia yang mulia ini, kita selamat. Rasulullah ini cahaya bagi kita semua. Suatu hari diriwayatkan, dikisahkan, Ummu Aisyah, istri beliau, sedang menjahit baju. Ketika itu sahur ya, di malam hari menjahit baju, dan saat itu belum ada listrik. Penerangnya hanya lilin saja yang menerangi rumah tersebut. Di saat beliau menjahit baju, tiba-tiba lilin itu tertiup angin, mati. Gelap langsung ruangan tersebut, dan jarum beliau yang dipakai untuk menjahit baju terjatuh, dan beliau nggak bisa menemukan jarumnya saking gelapnya. Sampai akhirnya ada cahaya yang masuk hingga membuat rumah itu menjadi terang sekali seperti ada listrik. Dan cahaya itu adalah masuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aisyah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah cahaya bagi kami, penerang. Rumah ini gak butuh listrik karena ada engkau ya Rasulullah, yang gelap jadi terang sekali." Dan beliau bisa menemukan jarum yang tadi jatuh. Maka apa kata Rasul? Iya, aku ini cahaya, penerang. Tetapi nanti di yaumil qiyamah akan ada orang-orang yang tidak bisa melihat cahayaku. Maka Ummu Aisyah terheran-heran. Siapa mereka ya Rasulullah? Bagaimana mungkin? Cahayamu ini terang sekali. Kok bisa ada orang-orang di yaumil qiyamah tidak bisa
krit, pelit. Pelit apanya ya Rasulullah? Sedekah? Bukan. Di saat namaku disebutkan, dia tidak menjawab salamku. Tadi pas saya, mohon maaf ya, harus saya sampaikan nih. Saat saya bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sepi banget, gak ada yang jawab. Gak kedengeran telinga saya, baik yang kanan, kiri, depan. Sepi, hening. Sedih sih. Tapi saya masih baik sangka, oh suara saya mungkin gak kedengeran kali ya. Saya ulangi 2 kali, masih sepi, mau nangis rasanya. Ya, ini orang-orang yang krit. Nih, pelit semuanya nih dalam urusan menjawab salam. Rasul sendiri yang katakan, bukan saya. Yang di saat namaku disebutkan, dia tidak menjawab salamku. Supaya gak termasuk orang yang krit, saya pengen dengar gemaknya di masjid ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nikmat, senang dengarnya. Kenapa kita pelit? Sedangkan Rasul gak pernah hitung-hitungan sama kita. Rasul korbankan waktunya, hartanya, nyawanya buat kita. Rasul manusia yang tidak kepingin Allah murka kepada orang-orang yang saat itu tidak beriman kepada Rasulullah, yang tidak beriman kepada Allah. Rasul sanggup dihina-hina, dilemparin batu, dicaci maki, dihina, diludahi, dilemparin kotoran, diusir, dikatakan pembohong, dikatakan penipu. Rasul terima itu semuanya. Rasul gak marah. Supaya apa? Supaya Allah gak murka kepada mereka. Rasul merasakan penderitaan umatnya. Kita pernah merasakan lapar. Saya tanya, pernah gak kelaparan? Pernah kelaparan? Serius pernah? Paling laparnya kita nunggu dari pagi sampai siang aja. Pernah gak kita 3 hari gak makan? Enggak. Kita makan sehari 3 kali. Bukan 3 hari gak makan, tapi sehari kita makan 3 kali. Belum nambahnya, belum ngemilnya. Tapi Rasulullah pernah 3 hari gak makan. Demi siapa? Mikirin kita. Diriwayatkan malaikat Jibril mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka. Semua malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu bertabaruk kepadamu, karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Jibril menceritakan neraka itu terdiri dari 7 lubang. 1 lubang dan lubang lainnya jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang yang pertama untuk orang-orang munafik. Ciri orang munafik, jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya, diamanah, dia berkhianat.
Semoga kita terhindar dari sifat demikian. Lalu neraka selanjutnya, lubang selanjutnya untuk orang kafir, selanjutnya untuk orang Yahudi, penyembah matahari, penyembah berhala, terus sampai neraka ketujuh. Malaikat Jibril terdiam. Ya Jibril, kenapa engkau diam? Engkau tidak melanjutkan ceritamu. Untuk siapa neraka ketujuh itu ya Jibril? Jibril menunduk dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku, neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu. Ketika itu Rasulullah pingsan. Mendengar Allah ciptakan neraka ketujuh untuk umatnya, Rasul pingsan. Dan malaikat Jibril mengangkat tubuh Rasulullah, meletakkan di pangkuannya. Kemudian Rasul sadar dari pingsannya, menangis, bertanya lagi, betulkah Jibril? Allah ciptakan neraka ketujuh itu untuk umatku ya Jibril. Sejak itu Rasul tidak mau berbicara selama 3 hari. Tak mau bertemu dengan orang, tak mau berkeluar rumah, terkecuali saat Bilal mengumandangkan azan. Tidak mau makan. Hingga para sahabat khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasul, mengucapkan salam. Rasul tidak keluar, diam. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang. Di jalan bertemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sudah 3 hari Rasulullah berdiam diri. Hingga Sayyidina Umar mendatangi rumah Rasulullah. Hal yang sama didapat oleh Sayyidina Umar. Gak dapat apa-apa. Rasul gak mau membukakan pintunya. Hingga Sayyidina Umar pulang. Di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, apa yang terjadi? Hingga Salman sama melakukan hal yang sama, mendatangi rumah Rasul. Dan Rasul tidak mau membukakan pintu. Sampai akhirnya Salman tahu siapa yang membuat Rasul membukakan pintu. Maka Salman mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Dikabarkan tentang ayahnya, kondisi ayahnya. Maka Sayyidah Fatimah sedih dan langsung menuju rumah Rasulullah, mengucapkan salam. Bolehkah aku masuk wahai ayahku? Begitu terdengar salam dari putri tercintanya, Rasul langsung membukakan pintu. Karena Rasulullah kalau rindu wanginya surga, Rasul cium kening putrinya. Karena Fatimah mendapatkan gelar dari Allah, penghulunya wanita di surga nanti, pemimpinnya kita nanti di surga, Sayyidah Fatimah. Kita nanti akan dipimpin masuk surga bersama beliau. Rugi buat kita di dunia yang hidup gak di zamannya beliau, gak pernah lihat wajahnya. Sangat rugi jika nanti kita tidak ada berada di barisan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah nanti diberikan keleluasaan saat melewati Sirat. Kita tahu ya, semua manusia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim, yang satu helai rambut dibelah menjadi 7. Semua takut melewati Sirat karena di bawahnya api jahanam yang menyala-nyala. Ketika Sayyidatina Fatimah melewati Sirat, Allah berseru kepada semua penghuni mahsyar saat itu, wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Muhammad beserta rombongannya akan melewati Sirat. Gak ada satupun orang yang boleh melihatnya. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah selama hidupnya mampu menutupi auratnya dengan sebaik-baiknya. Tertutup kulitnya, tak terlihat, matanya saja tak terlihat. Bagaimana wajahnya? Enggak, matanya gak terlihat. Kalau saya kan masih kelihatan matanya ya. Saya belum mampu untuk menutupi semuanya, tapi guru-guru saya semua tertutup, matanya tak terlihat. Guru-guru saya, baru kemarin guru saya datang di Aceh, Ustazah Amirah Novel Jindan. Beliau guru saya.
Ustazah Fatimah Novel Jindan, beliau guru saya yang ngajar tetap di majelis saya. Tak terlihat wajahnya, terlihat matanya. Itu Sayyidah Fatimah menutupi. Dia terlihat hanya untuk suami dan ayahnya saja. Bahkan ketika Rasulullah berada di majlis, saat Rasul mengajar majlis, Rasul itu menangis. Di saat Rasul ingat ayat tentang semua manusia akan berjalan di atas api jahanam masing-masing, maka di situ Rasulullah menangis dan tangisannya tidak ada yang bisa menghentikan. Semua sahabat berusaha menghentikan tangisan Rasul, Rasul tidak bisa, masih menangis. Sahabat pun ikut menangis. Hingga menantunya Sayyidina Ali menemui istrinya Sayyidah Fatimah, pulang ke rumah menemui istrinya dan menyampaikan, ayahmu sedang menangis dan gak dia bisa menghentikan tangisan ayahmu terkecuali engkau. Maka Sayyidah Fatimah bergegas menemui ayahnya. Begitu beliau masuk ke dalam masjid, seluruh pandangan laki-laki tertuju kepada Sayyidah Fatimah dan semuanya bertakbir Allahu Akbar. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bertakbir sambil mengeluarkan air mata? Apakah melihat kecantikannya Fatimah? Tidak, tak terlihat sedikit pun. Lalu apa yang mereka lihat hingga mereka bertakbir? Ternyata pakaian yang dikenakan Sayyidah Fatimah, pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. 20 tambalan. Putri Rasulullah loh, yang mengajak kita ke surga nanti, yang membawa kita ke surga, istilahnya ratunya, princessnya, the queen of jannahnya. Tapi pakaiannya penuh dengan 20 tambalan. Hingga di saat beliau melihat ada jasad, ada mayit yang sedang digotong nih, digotong tetapi tidak ditutupi dengan keranda, terlihat jasadnya ditutup kain kafan. Beliau menangis, beliau malu, beliau takut, beliau gak mau. Raut wajahnya langsung berubah. Beliau mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar, wahai Asma, jikalau aku mati jangan seperti itu. Beliau gak mau postur tubuhnya terlihat. Beliau kepenginnya ditutup lagi supaya orang tidak bisa melihat postur tubuhnya. Padahal sudah tertutup kain kafan kan, auratnya tak terlihat. Tapi kalau urusan postur kan pasti orang bisa melihat, oh dia ternyata gemuk ya, oh kurus ya, oh panjang ya, tinggi ya, pendek ya. Itu postur. Beliau gak mau, beliau pengen benar-benar ditutupi. Bahkan saat proses pemakaman, beliau gak kepengen semua orang melihat. Minta di malam hari saat di proses pemakamannya, saking menjaga auratnya, maka Allah izinkan, Allah muliakan saat melewati sirat, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat. Tertunduk wajahnya, kepalanya tertunduk, matanya terpejam. Allah perintahkan seperti itu. Dan Allah katakan, mana para pecinta Fatimah, berjalanlah di belakangnya. Rugi kalau tidak ada kita di situ. Rugi kalau kita tidak ada di barisan itu. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita? Yang wanita itu akhir zaman ini sumbernya fitnah. Apalagi urusan sosial media. Kadang kita di brainwash, kadang kita gak sadar. Dicuci otak kita supaya kita terlihat hina sebagai perempuan. Jangan kembali di masa jahiliyah lagi dong. Dulu di zaman jahiliyah wanita ini dihina, wanita gak dimauin. Ada bayi lahir perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dibunuh. Wanita di zaman jahiliyah diganggu, dilecehkan, hingga Allah turunkan satu ayat atas permintaan Rasulullah SAW, ayat yang mampu memuliakan perempuan kita. Kalau tidak turun ayat ini, terbayangkan di saat wanita muslim dan non muslim semua berkumpul jadi satu, terbuka auratnya semuanya, tidak ada pembeda mana wanita muslim, mana wanita non muslim. Tapi ayat ini menjadi ayat kemuliaan buat kita.
saat salah satu istri Rasulullah keluar, terlihat oleh Sayyidina Umar dan beliau malu. Dipikirnya budak, karena saat itu yang diganggu itu para budak. Hingga beliau mendatangi Rasulullah yang saat itu Rasulullah berada di rumah Ummu Aisyah dan menceritakan hal ini. Dirinya terlihat oleh Umar. Maka saat itu Rasul minta kepada Allah diturunkan satu surat untuk memuliakan wanita. Saat itu begitu turun ayat ini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu. Perintah ini bukan buat istri-istri Nabi saja. Perintah ini bukan untuk anak perempuan Nabi saja, tetapi untuk istri orang mukmin, anak perempuan mukmin-mukminah, untuk mereka menjulurkan kainnya ke seluruh tubuh mereka. Supaya apa? Ada dua hal: tidak diganggu dan mudah dikenali. Maka ayat ini bentuk kemuliaan seorang wanita. Di sosial media kadang kita di brainwash, dicuci otak kita agar kita tampak terlihat hina. Bahkan Rasul bertanya kepada sahabatnya, apa ciri-ciri wanita mulia? Sahabat gak ada yang bisa menjawab apa yang jadi pertanyaannya Rasul. Yang mulia itu yang taat sama suaminya. Ya betul, tapi bukan itu jawabannya. Yang gemar sedekah, gemar ibadah. Ya betul, tapi bukan itu jawabannya. Tidak ada yang bisa menjawab hingga menantunya Sayyidina Ali pulang. Di saat pulang istrinya, istri salehah, yang ditanya tentang ilmu. Saat suaminya pulang yang ditanya tentang ilmu, bukan uang bang, bawa uang berapa hari ini bang, bukan. Tapi yang ditanya ilmu, apa yang kau dapat ilmu dari ayahku. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ayahmu memberikan pertanyaan, tapi gak ada yang bisa menjawab. Bolehkah aku tahu pertanyaannya? Siapa ciri-ciri wanita mulia itu seperti apa? Fatimah tersenyum, aku tahu jawabannya. Dibisikinlah suaminya. Lalu suaminya Sayyidina Ali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya, bolehkah aku menjawab? Silakan. Wanita mulia itu yang tidak dipandang dan tidak memandang laki-laki. Dan Rasul tersenyum, aku tahu siapa yang memberitahumu. Pasti putriku Sayyidah Fatimah. Karena ciri-cirinya ada pada diri putriku. Sayyidah Fatimah tidak memandang dan tidak dipandang. Saat ada yang memandangnya dia risih. Wanita zaman sekarang saat dipandang laki-laki dia kegeeran, dia kecentilan, dia nggak menghindar, diam di tempat. Aku lagi diliatin loh. Yang muda-muda, Abizar lagi liatin aku. Gak apa-apa deh, anak saya aja yang jadi contohnya. Gak risih, diam di tempat. Ya, lalu berusaha cari perhatian, enggak. Yang dimaksud oleh Rasul, ya seperti ini. Yang tidak dipandang saat ada yang memandangnya, dia risih, dia segera lari, pergi, menjauh. Bukan diam di tempat, lalu salah tingkah sendiri, bukan. Dan tidak memandang. Di saat melihat ada laki-laki, ya para istri nih, melihat ada laki-laki yang lebih ganteng dari suaminya, dia pandangin. Ya, tidak seperti itu. Maka ini sosial media fitnah bagi kita perempuan. Ini, maka bagaimana supaya kita bisa menjadi para pecinta Sayyidah Fatimah? Ikuti jalannya. Istilahnya zaman sekarang kepoin. Ya, kan zaman kepo nih ya. Semua orang cari tahu, pengen tahu kan, kepo itu cari tahu, pengen tahu, tapi jangan sok tahu. Ya, kadang ada yang cari tahu tapi sok tahu, kayak dia yang paling tahu kan gitu ya. Kepo boleh kok cari tahu, tapi cari tahu yang baik. Siapa yang harus kita kepoin? Kehidupan Nabi, kepoin. Istri-istri Nabi, cari tahu. Para sahabiah, cari tahu, kepoin, ingin tahu kehidupannya seperti apa, cintanya, pengorbanannya pada agama ini seperti apa, ujiannya seperti apa, keimanannya seperti apa. Itu baru kepo yang baik. Untuk meningkatkan iman kita, supaya kita bisa mencontoh, kepoin kehidupan Sayyidah Fatimah seperti apa.
perubahan. Kalau kita hidup berlama-lama di dunia tidak ada perubahan dalam diri kita, sayang. Karena kita nggak pernah tahu kematian kita. Nanti bilang nyampein tentang kematian. Tadi dia udah bisikin Umi, bilang mau nyampein tentang kematian. Serem banget deh. Boleh. Nanti dikasih waktu sedikit ya Bu ya. Itu. Karena kita nggak tahu waktu kita habisnya kapan. Kan kita ini para wanita nih. Saya tanya sama saudara-saudaraku semuanya, saudari-saudari semuanya, yang sering hadir majelis kaum perempuan atau kaum laki-laki? Kaum perempuan. Sehari bisa 2 kali kadang, bahkan 3 kali. Pagi ada pengajian di sini datang, siang ada di sini datang, sore datang lagi. Ya, nggak cuma makan doang, memberikan makanan zohirnya, tapi batinnya juga dikasih makan sampai 3 kali. Berarti kan sering ya. Kita ini para kaum perempuan sering hadir majelis. Tetapi dalam menuntut ilmu kalau tidak ada perubahan ngapain? Karena saat kita menuntut ilmu, duduk berlama-lama harus ada 2 hal yang berubah dalam diri kita. Yang pertama, bicara kita harus berubah. Harus mampu membawa 2 perubahan dalam diri kita kalau kita sering hadir majelis. Yang pertama, bicaranya berubah. Maksudnya gimana Umi bicaranya berubah? Yang awalnya sebelum ngaji mungkin masih seneng gibah, ngomongin orang, menilai orang, berburuk sangka kepada orang, menjudge orang, kasar kepada orang bicaranya, kasar kepada suami, ngelawan suami. Maka kalau sudah sering ngaji, bicaranya berubah. Gak seneng gibah, gak seneng ngadu domba, lemah lembut kepada suaminya, gak mau menilai orang karena dia juga sedang dinilai oleh orang, oleh Allah. Gak mau melihat nilai dosa orang lain karena dia juga punya dosa. Dia pun juga sedang meminta ampun kepada Allah. Bicaranya berubah. Yang kedua, pakaiannya berubah. Maksudnya gimana Umi pakaiannya berubah? Apakah harus sama kayak Umi? Enggak. Demi Allah, cadar saya belum jaminan diri saya masuk surga. Belum Bu. Sedang berproses merayu Allah supaya Allah pilih walaupun banyak dosanya nih, tapi berusaha setiap hari pengen baik di mata Allah. Gak perlu kita baik di mata manusia. Bu, orang baik tuh gak akan pernah bilang-bilang dia baik. Orang baik akan berbuat baik saja, menebarkan kebaikan saja. Mau dia anggap dia bukan orang baik, kita yang paling kita butuhkan pandangannya Allah. Kan gitu. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, kita berbuat baik kepada hamba Allah yang lainnya, ya, cukup itu saja. Gak perlu minta kebaikan kita dibalas lagi. Gak perlu kita dianggap kita orang baik. Gak perlu klarifikasi seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang maha baik gak pernah tidur, tahu siapa diri kita, tahu apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, memuliakan orang, Allah sebaik-baik yang membalas. Apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, Allah akan memberikan lebih dari apa yang sudah kita berikan. Itu Allah, itu sifatnya Allah. Kenapa? Karena Allah kepengen kita ini menjadi hamba-hamba yang rahman. Siapa hamba yang rahman? Cirinya seperti apa hamba yang rahman? Di surat Al-Furqan ayat 63. Kan gitu. Wa kana min ibadi rahman, jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Hamba rahman yang seperti apa? Yang mampu mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah gak cuma sekedar tahu Allah. Kalau cuma tahu Allah, oh iya Allah Tuhan saya yang wajib saya sembah. Dengar azan, ambil wudhu, sholat, selesai. Udah hanya gibah lagi, udah hanya berbuat keji lagi. Berarti kita gak kenal Allah. Udah hanya ngebully orang lagi, berarti kita gak kenal Allah. Allah sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Allah pun tidak pernah benci kepada kita hambanya. Hari ini, malam ini kita berbuat dosa, sampai pagi hari Allah menunggu kita. Allah gak pernah benci. Allah selalu berkasih sayang. Kenapa kita manusia, sesama manusia saling menilai, sesama manusia saling menghina? Kalau Allah saja gak pernah menghina kita, Bu, padahal setiap hari kita bikin dosa, berarti kita gak mengenal Allah. Hanya tahu siapa Tuhan kita saja, tapi mengenal sifatnya
Tidak. Kalau kita mengenal sifatnya, kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka untuk berbicara kotor, untuk berbicara yang buruk kepada hamba Allah, takut. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau muliain kita. Ya. Maksudnya tadi pakaiannya berubah gimana? Sudah nggak zaman kita ngaji tapi kita mau fashion show, semuanya dipakai tabaruj banget, dandannya berlebihan. Tapi sederhanakan, kita sedang menuntut ilmu, nggak perlu saling menonjol. Kan gitu. Nuntut ilmunya bukan cuma hanya sebagai status aja. Ya, oh hari ini saya bisa ngaji loh, datang di pengajiannya Umi Pipik, disebar di sosial media, status, bangga. Tapi nggak ada membawa perubahan. Buat apa? Saya juga nggak butuh di tag. Ya. Tapi kalau di tag pasti saya repost kan gitu. Tapi saya nggak butuh itu. Kan gitu. Kalau hanya buat berbangga-bangga sendiri, enggak. Saya saja berusaha, ya Allah, apa yang saya sampaikan, pecut saya ya Allah, supaya apa yang saya sampaikan saya pun melakukan. Bukan saya hanya sekedar ngomong, makin banyak dosa saya, Bu. Kalau saya nggak praktek, kalau saya nggak beramal agama, enggak. Selesai ngomong saya istighfarnya paling banyak, Bu. Saya paling istighfar paling banyak. Takut saat saya ngomong saya nggak ngamalin, takut saya hanya pinter ngomongnya aja, nggak mau. Diri yang banyak dosa, yang fakir ilmu ini sedang berproses terus. Kan gitu, pengen nyelamatin akhirat saya, pengen nyelamatin akhirat anak saya, pengen nyelamatin akhirat suami saya yang sudah di alam kubur, pengen nyelamatin akhirat orang tua saya, pengen nyelamatin akhirat saudara-saudara saya, kan gitu. Maka ini, pakaiannya berubah. Jangan tabaruj kalau kita sedang menuntut ilmu, sederhanakan supaya tidak menonjol dari yang lain, supaya punya rasa malu seperti Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali Rasulullah SAW. Tadi saya bercerita, saya tadi bertanya, kalau ibu pernah nggak 3 hari nggak makan? Enggak, kan gitu ya. Nggak mungkin kita sampai 3 hari nggak makan. Tapi Rasulullah pernah 3 hari nggak makan. Begitu cerita tadi kembali, di saat Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah, di saat sahabatnya tidak dibukakan pintu, maka Sayyidah Fatimah begitu mengucapkan salam, Rasul langsung membukakan pintu. Begitu Fatimah melihat keadaan ayahnya, Fatimah menangis sedih. Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Engkau tampak pucat sekali, engkau tampak kurus. Apakah engkau tidak makan? Apa yang kau lakukan, wahai ayahku? Apa jawab Rasulullah? Ya Fatimah, bagaimana aku bisa mampu menahan makananku, sedangkan Jibril datang menemuiku menceritakan keadaan neraka, dan Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatku. Ya Fatimah, bagaimana aku sanggup mengunyah makananku? 3 hari Bu, Rasul sanggup gak makan. Enak ya Bu ya. Jadi umatnya Nabi enak ya, kita yang dosa, kita yang bikin maksiat, Rasul yang nangis Bu. Ini gak sampai di situ Bu. Nanti ini ada jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di kanan jalan menuju surga ada mimbarnya. Yang berdiri di mimbar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada jalan menuju neraka di sebelah kiri, ada mimbarnya. Dan yang berdiri di mimbar itu Rasulullah SAW. Hingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kedudukanmu lebih mulia dari Nabi Ibrahim? Kenapa engkau berdiri di mimbar sebelah kiri, sedangkan Nabi Ibrahim berdiri di mimbar sebelah kanan, jalan menuju surga? Apa jawab Rasul? Aku ingin melihat, aku berdiri di mimbar sebelah kiri supaya aku bisa melihat dan menolong umatku saat ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Rasul gak mau masuk surga dulu pun sebelum umatnya semua masuk surga. Enak ya jadi umatnya baginda Nabi. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, beliau yang nangis buat kita. Gak sampai di situ cintanya Bu. Diriwayatkan suatu malam Rasulullah diistirahat
kepada Allah hingga kakiku bengkak. Aku lakukan ini jikalau hari ini ada umatku yang dicabut nyawanya oleh Allah, dia belum sempat bertobat, aku jadikan tobatku ini untuk menambal tobat umatku. Sekali lagi, enak ya jadi umatnya baginda Nabi, enak. Kita yang maksiat, kita yang bikin dosa, Nabi yang nangis buat kita. Jangan bikin Nabi sedih lagi. Nabi sudah terlalu sedih saat melihat neraka, keadaannya banyak sekali yang dihuni oleh kaum perempuan. Kaum wanita yang menjadi penghuni neraka terbanyak, hingga Nabi sedih. Padahal Allah sudah muliakan. Yuk, jangan sampai hari ini, jangan sampai kita hinakan diri kita yang tadinya kita sudah dimuliakan oleh Allah. Kan gitu, mulai rubah diri kita. Kematian itu datangnya cepat sekali. Kadang kita baru mau hijrah, Allah sudah cabut nyawa kita. Maka segala sesuatu urusan akhirat jangan diintar-intarin. Dunia nyata, ya betul, kita masih tinggal di dunia, tapi jangan lupa akhirat juga nyata. Alam kubur nyata, siksa kubur ada. Mati gak nunggu tua dulu, yang muda mati. Mati gak nunggu sakit dulu, yang sehat mati. Suami saya, almarhum guru kita semuanya, masih sehat 40 tahun usianya, gak sakit, mati. Saat itu saya 36 tahun. Kematian itu nyata. Kita tinggal di dunia, semua bakalan kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah dengan cara yang baik. Kembali kepada Allah dengan cara Allah menunggu itu lebih nikmat daripada kematian yang tidak ditunggu. Kalau Allah tunggu, Allah persiapkan, alam kuburnya kita nikmat. Kita nggak sendiri di alam kubur. Saat ditanya Munkar Nakir, Rasul bantuin kita jawab. Kita dapat pertolongan Rasulullah. Ya, kepulangan yang ditunggu jauh lebih nikmat. Ibu pulang dari sini, pulang ke rumah, kalau nggak ada yang nunggu nggak enak ya. Betul nggak? Suami udah tidur, anak udah tidur, nggak ada yang bukain pintu, enak nggak kira-kira? Maka berusahalah saat kita kematian kita menghampiri kita, kita pulang kepada Allah dengan kepulangan yang Allah ridho sama kita. Allah udah siapin tempat yang terbaik buat kita, tetapi jalannya harus di dunia dulu. Jalannya harus di dunia dulu. Dengan apa? Bersusah payah di dunia, bukan bersenang-senang di dunia. Emang senang-senang gak boleh Umi? Boleh, nikmatin dunia, silahkan nikmati dunia. Tapi jangan sampai kenikmatan dunia membuat cacat akhirat kita. Karena kehidupan yang abadi bukan di dunia. Hari ini kita bisa bahagia, besok kita bisa bersedih. Hari ini kita berduka, besok kita bisa bahagia. Sementara semuanya. Tapi nyata akhirat. Jangan akhirat akhirnya dunia jadi, saat kita sudah di akhirat, dunia jadi bahan cerita. Oh ya Allah, coba kemarin di dunia saya sholat, coba kemarin di dunia saya gak sia-siakan waktu saya. Saya buka Quran, saya tadabburi Quran, saya manfaatkan waktu saya untuk mencari tahu asbabun nuzulnya dari surat tersebut. Dicari tahu, bukan cuma sebatas baca Quran aja, tapi fahami terjemahannya, cari asbabun nuzulnya. Itu ternyata ini di alam kubur seperti ini keadaannya. Coba kemarin harta saya habiskan buat sedekah, karena suami saya nggak nemenin saya, anak-anak saya nggak nemenin saya, mereka lupa ngedoain saya. Ternyata yang menemani, yang menjadi penyelamat diri kita adalah amal soleh kita. Maka dunia nyata, jadikan setiap waktu yang ada di dunia untuk beramal soleh. Kenapa? Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis di dunia, selesai, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara masuk ke dalam tema, apa temanya?
rapuh. Wanita itu pondasi. Kalau kita bangun rumah, apalagi rumahnya 2 tingkat, pondasi bawahnya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, nggak lama roboh itu rumah. Betul nggak? Wanita itu pondasi dalam rumah tangganya. Wanita itu sumber kekuatan buat suaminya, buat anak-anaknya, buat orang tuanya. Ini wanita, pondasi kuat, kan gitu. Jangan perlihatkan kerapuhan diri kita kepada manusia, tapi perlihatkan kerapuhan kita kepada Allah, boleh. Karena dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah cinta kepada hambanya yang datang menemui Allah membawa hati yang sangat hancur karena Allah. Rapuh hatinya. Tapi hancur bukan urusan dunia, rapuh bukan urusan dunia, dia rapuh urusan akhiratnya, dia rapuh urusan maksiatnya, dia hancur hatinya, menyesal, dia rapuh, selamat gak akhiratnya, dia menyesal. Allah senang dengan hamba yang seperti ini. Bukan, sekali lagi, bukan urusan dunia. Rugi kita melihatkan kerapuhan kita untuk urusan dunia kepada manusia, rugi sekali. Berarti kita seperti tidak yakin kepada Allah. Saya bicara seperti ini, saya punya pengalaman. Saya dulu mungkin rapuh sekali, orang gak lihat aja, karena saya tidak mau memperlihatkan kerapuhan saya di hadapan manusia. Itu. Dulu saya punya suami yang diidolakan oleh orang banyak, suami yang terkenal dalam dakwahnya, ya. Hingga akhirnya merasa takut kehilangan, merasa memiliki, berada di zona kekhawatiran, kan gitu ya. Karena merasa milik saya, padahal milik Allah. Hingga Allah cemburu. Jangan bikin Allah cemburu, sayang. Allah berhak mengambil apapun yang Allah mau ambil. Karena kita bukan milik kita, anak kita bukan milik kita, suami bukan milik kita, harta bukan milik kita, jabatan bukan milik kita. Semua titipan, semua titipan yang ada di dunia. Jangan bangga dengan itu semuanya, kan gitu. Suami titipan, anak titipan, bukan milik kita. Kita cuma disuruh menemani saja. Punya suami disuruh menemani sampai batas waktu yang sudah Allah tentukan. Saya dikasih batas waktunya 13 tahun pernikahan saja. Usia pernikahan saya hanya sampai 13 tahun saja. Lalu dipisahkan dengan kematian. Kan gitu. Maka selama menemani dengan batas waktu yang sudah Allah tentukan, yang kita semuanya nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau batas waktu saya menemani cuma 13 tahun saja. Nggak kepikiran saya di usia muda 36 tahun akan kehilangan dengan anak saya masih kecil-kecil, kan gitu. Itu sudah menjadi hak prioritasnya Allah. Tetapi Allah meminta kepada kita semuanya, di saat kita menemani, dititipi oleh Allah untuk bisa menemani, ya, menemaninya itu pakai jalan takwa. Kalau dalam menemani itu selama waktu yang ditentukan oleh Allah, kita pakai jalan takwa, kita nggak cuma menemani di dunia, insya Allah kita ditakdirkan oleh Allah menemani sampai surganya. Karena dunia cuma perpisahan yang sementara kok, perpisahan yang wajar adanya di dunia. Jangan sampai kita pisah
At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ini berarti saling menjaga satu sama lain dalam apa? Dalam hal takwa. Karena kita kepengen bahagia, jalannya cuma satu, takwa. Kita kepengen selamat, jalannya cuma satu, takwa. Itu saja, gak ada jalan yang lain. Ini. Maka jangan membuat Allah akhirnya cemburu terhadap kita. Jangan akhirnya karena kita merasa memiliki semua yang ada di dunia milik kita, maka Allah akan berikan ujian. Di surat Al-Ankabut ayat 2 itu bentuk sebuah pertanyaan Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah bertanya di situ? Ya, apakah engkau cukup dengan beriman saja? Wahai istri, apakah engkau cukup dengan engkau memiliki suami lalu engkau beriman saja? Dibiarkan begitu saja dengan keimananmu? Apakah tidak akan diuji? Seorang istri tidak hanya cukup mempunyai suami, tapi saat dia mengaku dia beriman, dia tahu apa itu iman. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan merasa memiliki suaminya. Dia tahu itu hanya titipan. Maka yang dia lakukan tadi surat At-Tahrim ayat 6, dia menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Dia jaga dirinya. Maaf, wanita itu bisa jadi anugerah, bisa jadi fitnah. Tapi lebih banyak wanita jadi fitnah di zaman now. Di akhir zaman ini, wanita jadi fitnah. Wanita bisa jadi anugerah. Satu, yang pertama, di saat dia menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59 tadi tentang menutup aurat. Sampaikan kepada istri-istrimu, wahai Nabi, kepada anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin, mukminah, supaya mereka menjulurkan kainnya ke tubuh mereka agar mereka tidak diganggu dan mudah dikenali. Ini wanita menjadi anugerah saat dia mampu mengerjakan hal ini. Tapi wanita menjadi fitnah saat dia tidak mampu menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Perintah fitnah buat siapa? Satu, di saat perempuan kita keluar rumah terlihat aurat kita, bahkan 2 helai rambut kita terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya kita, maka wanita saat itu menjadi fitnah buat siapa? 4 laki-laki. Yang pertama, ayahnya. Yang kedua, suaminya. Yang ketiga, pamannya. Yang keempat, anak laki-lakinya. Ya, ini. Maka wanita bisa menjadi fitnah saat dia tidak menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Dia menjadi fitnah buat suaminya, dia menjadi fitnah buat ayahnya. Seorang anak perempuan yang belum menikah, saat dia keluar rumah tidak menutup auratnya, maka dia menjadi fitnah buat orang tuanya, buat ayahnya, buat pamannya, buat adik laki-lakinya. Seorang istri untuk ayahnya, untuk suaminya, pamannya, anak laki-lakinya. Ini, yuk, jangan penuhi neraka lagi. Kita penuhin surga. Walaupun mungkin kita nggak pantas masuk surganya Allah, tapi proses belajar ini loh. Proses hijrahnya, kita hijrah bukan hanya sebatas kita ganti pakaian selesai, tidak. Setiap hari ada proses pembelajaran diri kita. Belajar jauh lebih baik lagi dalam hal amal soleh, ibadah kita, bahkan habli minanas. Gak cukup habli minallah saja, kalau habli minanasnya rusak. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengerjakan ibadah, sholatku, zikirku, puasaku, sedekahku, dari amalan ini mana yang menjadi amalan yang paling engkau cintai? Lalu apa jawab Allah? Semua ibadahmu yang engkau lakukan untukmu, bukan untukku, kata Allah. Sholatmu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terhindar perbuatan keji. Zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Puasamu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terjaga hawa nafsu.
sedekahmu untukmu bukan untukku. Maka kata Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kalau ini semua bukan amalan untukmu yang engkau cintai, lalu amalan apa yang paling engkau cintai? Ini urusannya dengan habli minanas ya. Maka kata Allah, memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Urusan habli minanas. Yang sholat banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak. Betul gak? Yang sholat banyak, tapi yang berusaha untuk menyenangkan hati orang lain itu gak banyak. Ini, maka menyenangkan orang lain pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Pertanyaannya, kita pernah gak sholat sampai 1000 rakaat? Enggak. Sholat duha aja kalau imannya kenceng baru 8 rakaat. Apalagi kalau lagi butuh, mulai nih kantongnya kering, 8 rakaat dikerjain, 12 rakaat dijalanin. Tapi kalau imannya lagi menurun, ya duitnya penuh di kantong, 2 rakaat aja kadang malas. Sunnah ini ngentengin sunnah. Padahal kalau bukan asbab sunnah, kita nggak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan gitu ya. Kembali lagi, jangan perlihatkan kerapuhan kita. Atau surat Al-Ankabut ayat 2 tadi, gak cukup punya suami, tapi Allah akan uji. Gak membiarkan begitu saja. Kenapa Allah uji? Kenapa di surat Al-Ankabut Allah bertanya kepada hambanya, apa karena kamu merasa beriman terus kamu dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Kenapa Allah uji? Supaya kita tidak di zona nyaman, merasa memiliki suami. Itu dikasih ujian oleh Allah. Diuji. Supaya apa? Supaya Allah gak cemburu sama kita. Kita tahu batasannya mencintai suami karena Allah. Kan gitu. Maka suaminya jangan taruh di hati, nanti sering sakit hati. Ya, istrinya juga jangan taruh di hati. Kan gitu. Yang taruh di hati, yang punya suami aja Allah, yang punya istri Allah, yang diciptain anak Allah. Ini taruh di hati. Karena hati nazrohnya Allah, hati tempat pandangannya Allah. Kalau Allah sudah cemburu, jangan sampai Allah memberikan peringatannya. Di surat At-Taubah ayat 24, itu menjadikan diri saya muhasabah. Oh, hari itu saya sedang dikasih peringatan oleh Allah. Ini di surat At-Taubah ayat 24, peringatan dari Allah yang dahsyat buat diri saya. Apa di situ isinya? Jikalau bapakmu, anakmu, istrimu, tempat tinggalmu yang kau nyaman, hartamu, perniagaanmu yang kau takut kerugian di dalamnya, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu saja peringatan dari Allah. Saat itu saya merasa memiliki suami, memiliki popularitas. Saya kejar popularitas, karena saat saya kehilangan suami saya takut. Ya, anak saya masih kecil-kecil. Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, why me ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kata Allah, why not? Kenapa enggak? Betul enggak? Kata Allah, kenapa enggak? Allah yang punya hak mau mengambil dengan cara Allah. Mau kamu siap atau enggak siap, haknya Allah. Dan gitu. Kehilangan. Tetapi begitu saya kehilangan yang dahsyat sekali, jiwa saya terguncang hebat. Tadi di surat At-Taubah, jikalau tempat tinggalmu merasa nyaman, ya Allah. 2014 saat saya kebakaran rumah, satu rumah saya terbakar habis, gak tersisa. Saya baik sangka kepada Allah bahwa Allah sedang menguji, memberikan peringatannya kepada saya. Surat At-Taubah ayat 24. Habis saat anak masih kecil-kecil tertidur lelap. Tapi saya bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Ya Allah, saya masih dikasih kesempatan sama Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kesempatan, itu siapa? Kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, siapa? Ada tangan Allah yang bekerja. Kalau bukan Allah yang kasih kesempatan saya, kalau bukan Allah yang nyelamatin saya,
Dan ternyata dunia bukan milik kita. Yang kita kejar di dunia bukan milik kita. Hingga loncat akhirnya dari lantai 2 ke lantai 1. Loncat. Habis semuanya gak disisain. Tapi sama saya masih disisain anak-anak. Ini harta saya. Kan gitu. Maka di situ titik balik saya. Saya udah gak mau minta apa-apa lagi. Udah terlalu banyak Allah kasih buat saya. Kadang kita nih gak sadar. Kita merasa diri kita paling rapuh. Kita merasa diri kita paling berat ujiannya. Padahal saat kita minta sama Allah, yang dikasih oleh Allah itu lebih dari apa yang kita minta. Tapi kita gak sadar. Kita putus asa saat kita dikasih ujian. Kita lemah. Kita buruk sangka kepada Allah. Sudah dicontohkan padahal ya, oleh siapa? Wanita-wanita tangguh. Ujian kita belum ada apa-apanya. Saat itu saya mengaku, ya Allah ternyata ujian saya. Begitu saya paham mendalami di surat Al-Baqarah 155, saat saya mendalami ayat ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Kenapa di situ Allah tidak tulis aku mengujimu dengan banyak ketakutan? Kenapa ditulis sama Allah aku mengujimu dengan sedikit ketakutan? Kenapa? Karena jawabannya di surat At-Taubah ayat 40 Allah katakan la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini asbabun nuzulnya. Saat Rasulullah dikejar-kejar bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sebuah gua, bersembunyi atas kejaran kaum kafir Quraisy. Sayyidina Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan, maka Rasul mengatakan la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Al-Baqarah 155 Allah tulis sedikit ketakutan saja. Tapi saya ketakutannya luar biasa saat itu. Ketakutan kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa, terguncang jiwa. Tapi Allah katakan wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang mau sabar. Kita cuma disuruh sabar saja kok. Kenapa? Karena Allah melihat siapa yang paling baik amalannya saat dikasih ujian. Kamu mau beramal soleh atau enggak saat dikasih ujian? Kamu mau semakin mendekat kepada Allah atau tidak? Atau semakin jauh kepada Allah? Cuma disuruh sabar. Dan pahala sabarnya tanpa batas, surat Az-Zumar ayat 10. Ini sudah dicontohkan. Saya berpatokan kepada istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Saat saya merasakan diri saya paling berat ujiannya, tetapi Ummu Siti Hajar saat ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir, padang tandus, gak dibekelin apa-apa, ditinggal dengan anak semata wayangnya Ismail yang saat itu masih kecil, masih menyusui. Tapi Siti Hajar tidak bertanya kepada suaminya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tidak. Tapi menegaskan, apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Jika Allah yang memerintahkanmu, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Allah tidak akan meninggalkanku. Saya berpatokan kepada Siti Hajar. Di saat saya merasa ujian saya paling terberat dalam kehidupan saya malu, Ummu Siti Hajar lebih berat ujiannya. Dia ditinggalkan sendiri, gak dikasih bekal apa-apa. Gak dikasih bekal apa-apa. Ini surat Al-Baqarah 155. Begitu ditinggalkan, tidak dikasih bekal, kehilangan harta, benda, buah-buahan jiwa, gak ada bekal apapun. Saya ditinggalkan suami saya masih punya rumah, saya masih punya mobil, makanan saya di rumah ada. Saya gak kekurangan saat ditinggalkan suami saya, walaupun takut. Anak masih kecil-kecil, perjalanannya masih panjang, sanggup gak saya menafkahi mereka? Kan gitu. Tapi Ummu Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, dengan anak semata wayangnya Ismail, tidak dibekalin apa-apa. Dan Ismail meronta-ronta, menangis, air susunya sudah tidak ada, yang keluar hanya darah. Saat diminum oleh Nabi Ibrahim, saat diminum oleh Ismail alaihissalam. Maka Ummu Siti Hajar saat Ismail menangis, dia berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, mencari pertolongan, mencari makanan, tidak ada apa-apa. Berjalan lagi dari Bukit Sofa, Bukit Marwah ke Bukit Sofa, gak ada apa-apa lagi sampai 7 kali. Apakah disia-siakan oleh Allah? Tidak. Allah melihat
pengorbanannya, perjuangannya, wanita yang tangguh, yang yakin kepada Allah. Dari kaki Ismail alaihissalam keluar yang namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu begitu keluar sama Ummu Siti Hajar langsung diminum. Kalau tidak diminum air Zam-Zam ini, maka air Zam-Zam ini akan mengalir ke semua wilayah. Maka diminum, yang akhirnya terbentuk muara air Zam-Zam sampai sekarang menjadi sumur Zam-Zam. Apakah cuma sampai di situ perjuangannya? Dibiarkan sama Allah? Tidak. Lihat asbab perjuangan wanita tangguh yang tidak rapuh saat ditinggalkan tanpa bekal sedikit pun. Berjalan panas Bukit Sofa menuju Bukit Marwa, Marwa Sofa 7 kali. Apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah memberikan salam penghormatan. Allah abadikan, lihat, dijadikan momennya Siti Hajar berlari dari Sofa Marwa, Marwa Sofa menjadi bukti syiar agamanya Allah. Seluruh jutaan manusia umat muslim, di saat dia ingin hajinya sah, ingin umrahnya sah, dia harus melewati apa yang pernah dilewati oleh Siti Hajar, yaitu sa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawaffa bihima wa man tatawaffa khairan fa innallaha syakirun alim. Sa'i menjadi bukti syiar agamanya Allah atas pengorbanan, kekuatan, ketangguhan siapa? Seorang perempuan. Jadi tidak ada perempuan yang rapuh. Jangan tunjukkan kerapuhanmu kepada manusia, tapi tunjukkan kekuatanmu. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita masih kuat berdiri untuk berharap kepada Allah, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk berdoa. Karena doanya wanita salehah setara dengan doa 70 wali. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Senjatanya kita itu doa. Doa itu seperti listrik. Ini kalau tidak ada listriknya gelap ruangan ini. Kipas angin kalau tidak ada listriknya, tidak dicolok, gak akan dingin ruangan ini. Listrik itu ibaratnya doa. Kita gak cukup dengan ibadah saja. Ibu punya rumah, baru pindah rumah pengen beli AC. Gak cukup bisa beli AC saja, tapi gak diperhatikan dayanya kuat gak untuk pasang AC, betul gak? Berarti yang harus diperhatikan apanya? Listriknya. Begitu juga kita gak cukup cuma sholat, gak cukup cuma baca Quran, sedekah, tapi kita tidak pernah berdoa. Sombong sekali. Karena doa seperti listrik. Doa intisari ibadah ruhnya. Maka lihat, Ummu Siti Hajar terus berdoa kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Ini sejuta semua umat manusia ingin umrohnya sah, hajinya sah, harus melewati apa yang pernah dilewati oleh Siti Hajar, yaitu sa'i, Sofa dan Marwah. Tapi sa'i sekarang dengan sa'inya Siti Hajar beda. Dengan sa'inya Siti Hajar panas. Ya, sa'inya kita sekarang nih dingin, lantainya marmer, pakai AC kanan kiri ada air Zam-Zam, kurang enak apa lagi coba? Betul nggak? Kalau kita capek jalan lantai 2 ada skuter, boleh kita sewa skuter 115 real. Buat sa'inya kurang enak apa coba? Masih mau mengeluh, masih mau memperlihatkan diri kita rapuh sebagai perempuan. Jangan. Wanita tidak ada yang lemah. Tunjukkan kita punya power, tapi dengan power kita bukan untuk menjajah suami, tidak. Maaf, seorang istri yang punya jabatan, misalkan jabatannya lebih tinggi dari suami, di luar boleh, tapi saat dia di dalam rumah, tetap kodratnya dia sebagai seorang istri, dia menjadi ratunya rumah tangga, bukan pemimpin rumah tangga, bukan. Kan gitu. Banyak perempuan masuk neraka, salah satunya kufur nikmat, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur nikmat kepada suaminya. Hati-hati. Nah ini ya, baik, semoga yang sedikit ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, Allah rubah diri kita, Allah kuatkan zahir batinnya kita untuk menghadapi akhir zaman yang luar biasa buat kita. Yuk, jadilah wanita-wanita yang dirindukan surga. Siapa wanita yang dirindukan surga? Rasul katakan perumpamaannya seperti pakaian luar dan pakaian dalam.
Saat Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia lebih baik dari bidadari surga?" Rasul mengatakan, "Iya, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga." Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bukankah bidadari surga cantik, jelita, abadi? Kenapa wanita dunia jauh lebih baik? Maka Rasul memberikan perumpamaan wanita dunia dan bidadari surga seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Pertanyaannya, jauh lebih bagus mana, pakaian luar atau pakaian dalam? Pakaian luar. Ibu pakai pakaian dalamnya sobek gak kelihatan, betul gak? Pakaian luarnya pasti harus tampak bagus. Maka bidadari surga pakaian dalamnya, wanita dunia pakaian luarnya. Nanti kecantikannya wanita dunia ini yang menjadi pakaian luarnya terlihat dari wajahnya yang mengeluarkan cahaya tersendiri. Asbab apa? Asbab sholatnya, asbab zikirnya, sedekahnya, ibadahnya, dan taatnya kepada suaminya, menjaga kehormatannya, punya rasa malu. Ini nanti wajahnya bercahaya, bahkan membuat bidadari cemburu kepada diri kita. Maka bikin bidadari cemburu, pengen jadi bidadari surga, pengen jadi, dan kita nanti bukan jadi bidadari surga, kita jadi ratunya bidadari surga, ya. Maka pengen jadi ratunya bidadari surga, jadilah bidadari bumi terlebih dahulu. Yang punya suami taat kepada suami, berlemah lembut dengan suami, layani suami dengan baik, cari ridhonya suami. Karena kunci surga seorang istri ada pada diri suaminya. Tanya suamimu sudah ridhonya berapa persen buat kita. Kalau masih 50%, gali lagi, solehah lagi, ibadah lagi, taat lagi, layani lagi sampai suami mengatakan aku ridho kepadamu 100%. Masuk surga buat kita, Bu. Karena ridhonya Allah ada pada ridho suami. Seorang anak juga gitu, cari ridhonya Allah. Tanya sama orang tua, cari ridhonya orang tua. Tanya orang tua ridhonya orang tua, ridhonya mama sama papa kepadaku itu berapa persen sih? Kalau masih ya sayang masih 50%, cari lagi apa yang harus kamu lakukan. Oh, bakti sama orang tuamu, senengin hatinya dengan apa? Jaga auratmu, jaga akhlakmu, jaga ibadahmu. Itu kalau udah orang tuamu ridho 100%, surga buatmu, jalannya mudah. Allah berikan berkah, Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Baik, ini saja dari saya, kurang lebihnya. Bilal mau ngasih sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ahad al-fard as-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maqasaladil uyuna bin nadar wa tadakhrafat al-arduna bil matar wa hajjaha jun wa tamar wa labba wa halaba wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al-hajar wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Bu, aku mau nanya. Di sini yang pengen husnul khotimah, coba angkat tangannya. Pengen, semuanya pengen. Tuh, sebelah sana nggak pengen tuh. Oke. Kalau husnul khotimahnya kelar acara ini mau nggak, Bu? Mau, benar. Benar, Bu, mau. Jangan dulu dong. Oke. Nanti saat kita wafat nanti, ada 3 hal yang akan menemani kita ke kuburan kita. Dari 3 hal ini, ada harta, ada keluarga, dan satu lagi ada amalan yang kita lakukan di dunia ini. Dan dari 3 amalan tersebut, satu menemani kita di dalam kubur, dan 2 amalan tersebut meninggalkan kita. Amalan yang kita perbuat di dunia ini itu akan menemani kita di alam kubur nanti, dan harta dan keluarga akan meninggalkan kita. Dan juga pengen nggak ada yang nemenin di dalam kubur selain amalan? Pengen. Ada amalan yang
apabila kita membuat seorang bahagia, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang akan berzikir kepada kita sampai hari kiamat. Dan malaikat ini tidak hanya akan berzikir kepada kita, malaikat ini akan menemani kita nanti di dalam kubur untuk membantu kita menjawab malaikat munkar dan nakir. Dan malaikat ini juga bisa dapat membantu kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan ini Allah mengutus satu malaikat untuk satu kebahagiaan, bukan satu orang yang kita bahagiain. Bayangin aja kalau satu orang kita bikin bahagia berkali-kali, berapa malaikat yang akan diutus oleh Allah Ta'ala. Makanya kita harus bisa membuat orang bahagia, akan tapi dengan cara yang tidak menimbulkan dosa. Kita kasih tahu, kita bercanda dengan dia boleh, akan tetapi tidak dengan mencaci maki, menjelek-jelekan. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu kita akan itu dosa apabila kita bercanda dengan teman kita atas tingginya. Mungkin kita ledekin, lu pendek gitu, dosa. Terus banyak hal juga yang bisa menimbulkan bercanda-bercanda yang mungkin kita pikir ini adalah hal sepele, akan tapi itu akan bisa menimbulkan dosa-dosa besar. Itu kita harus bisa membahagiakan orang lain, apalagi yang kita bahagiain anak yatim. Karena disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, Rasulullah berkata, barang siapa yang membuat orang anak yatim bahagia, yang peduli dengan anak yatim, nanti dia di surga bersamaku di akhirat nanti seperti ini. Seperti jaraknya jari telunjuk dan jari tengah. Nanti orang yang peduli dengan anak yatim bersama Rasulullah jaraknya itu sudah ketemu. Siapa yang gak pengen coba? Dan juga bukan anak yatim doang, kita juga harus bisa membuat orang tua kita bahagia. Karena yang sering kita dengar, surga ada di telapak mata kaki ibu. Itu karena Allah apabila seorang ibu mungkar kepada kita, maka Allah akan juga mungkar kepada kita. Apabila seorang ibu ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Sama juga kepada ayah. Dan juga ada hadis yang mengatakan bahwa kita harus memuliakan ibu terlebih daripada seorang ayah. Karena ada yang hadis mengatakan, muliakanlah ibumu baru ayahmu. Saking pedulinya Allah Ta'ala kepada orang tua kita, saking pedulinya Rasulullah dengan perempuan, itu Rasulullah diberikan hadis untuk kita memuliakan seorang ibu sampai 3 kali, setelah itu baru ayah kita. Dan kita itu ada cara agar kita bisa diberikan malaikat untuk menemani kita di dalam alam kubur nanti. Semoga kita bisa membahagiakan semua orang-orang di sekitar kita. Dan juga pengen gak dimuliain sama orang-orang sekitar kita? Pasti pengen dong. Bagaimana caranya? Utamakan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari pikiran logika aja kayak seperti ini, Bu. Masjid mau nggak ada atapnya, mau nggak ada jendela, mau nggak ada temboknya, mau karpetnya bolong-bolong, nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bakal berani menginjaknya dengan sepatu yang kotor. Nggak akan ada yang berani. Pasti lepas sepatu, kakinya bersih dulu, baru dia berani masuk. Sedangkan istana-istana presiden, istana-istana pejabat, rumah-rumah orang kaya, maupun itu karpetnya miliaran-miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, orang pasti ada orang yang menginjaknya dengan sepatu yang digunakan di luar. Dan itu makanya apabila kita ingin dimuliakan dengan orang-orang lain di sekitar kita, maka kita harus bisa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bisa memuliakan Allah, Rasulullah, sahabat-sahabatnya, ulama-ulama. Itu adalah cara bagaimana kita bisa dimuliakan oleh orang-orang lain sekitar kita. Dan semoga kita semua bisa wafat dengan cara husnul khatimah dan bisa dimasukkan ke surga Firdaus Ta'ala. Dan request dari Umi, ya kan? Dan request dari Umi ada kuis, ada teka-teki. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Umi, dapat kitab. Yang mana ya? Dua amalan atau yang dengerin ini, Bu. Yang bisa jawab ke depan nanti, yang langsung asal ngomong-ngomong, bingung nanti ngasih ke siapa. Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Nanti dipilih. Teka-tekinya adalah digoyang-goyang hukumnya wajib, dilepas hukumnya sunnah. Apa tuh? Ibu, angkat tangan. Jawabannya ada banyak. Oh iya, jawabannya ada 3. Sana ada yang angkat tangan. Itu Sana tuh yang itu. apa yang belakang? Iya. Yang mana ya? Baca dari itu. Oh, yang
Yang pertama angkat tangan yang pakai kita kasih yang anak muda aja. Pasti yang pakai cadar tahu jawabannya. Kita pilih yang nggak tahu jawabannya. Biar bukunya nggak jadi dikasih. Salah ya. Anak muda ada nggak di sini anak muda nih? Nih sebelah sini anak muda semuanya. Kenapa dipisah-pisah sih ini anak muda, ini nenek-nenek? Oh enggak ya? Ada nggak anak muda yang mau bisa jawab? Ayo, maju ke sini. Mana anak muda? Mana anak muda? Anak muda, oh itu anak muda, panitia jangan. Anak muda, mana anak muda? Gak ada berani anak muda sebelah sini? Ayo, yang Anak muda. muda yang muda? Ah itu ayo sini. Ini udah dapat nih, Mbak udah dapat. Anak muda sini, sini anak muda. ABG, ABG. Saya juga masih ABG tahu. Zaman Pak Harto maksudnya. Sini, sini, sini sayang. Ya. Siapa namanya? Vista. Vista. Gak pakai himnul ya. Vista. Vista asli Aceh. Enggak. Saya Fakultas Mahasiswa. Oh, lagi. Jangan tepuk tangan apa di masjid? Allahu Akbar gitu. Emang dia burung ditepukin. Dari mana asalnya? Jawa. Oh Jawa, Jawa nih di Akung Jawa loh. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah iya maksudnya di Semarang atau apa? Pemalang. Oh Pemalang. Kulot yang Semarang. Baik, jawabannya apa? Sholat lima waktu. Salah. Boleh silahkan. Kok bisa sholat waktu orang digoyang-goyang? Emang sholat lima waktu harus goyang-goyang? Coba ingat dulu nih pertanyaannya. Digoyang-goyang sunnah wajib, dilepaskan sunnah. Dilepas sunnah. Ayo. Ada lagi yang nggak perlu? Itu tuh, yang muda sini yang muda. Yang muda ya, yang muda dulu. Siap-siap Bu, mana tahu salah jawabannya. Kita doain salah supaya kita bisa maju. Supaya yang tua bisa maju. Gitu ya. Kata panitia nggak jadi ada pertanyaan, jamnya udah malam katanya. Oh tuh katanya. Jadi kuis aja. Apa sayang? Siapa namanya? Siti Maulida. Siti? Maulida. Siti Maulida. Oh Siti Maulida. Kayak Siti Nurhaliza bukan? Siti Maulida. Asli Aceh. Yes. Asli Aceh. Umurnya berapa? 24. 24. Kuliah. Apa jawabannya? Semoga benar ya. Tasbih atau Al-Quran? Salah. Ayo sama lagi. Ya ini yang depan. Ayo sini. Ini kerudung coklat tadi kita angkat tangan. Cepetan Lutfi. Sudah angkat tangan tadi harus tanggung jawab dong kalau udah angkat tangan. Ke sini. Ada ini ya, telah tercecer sebuah dompet dengan nama Tria Sulijatul Umroh untuk datang ke depan. Sekali lagi, telah tercecer sebuah dompet beserta isinya. Wah jangan sampai saya jadi hak milik saya nih. Buat hadiah, buat hadiah. Buat hadiah gimana? Dengan nama Tria Sulijatul Umroh. Diharap untuk datang ke depan. Ya. Namanya siapa? Ayatul Nisa. Ayatunisa. Oh masya Allah. Kita pakai itu saya. Umurnya berapa? 18 tahun. 18 tahun ya Allah. Beda 3 tahun mah bilang. Sama Abizar sih bedanya berapa tahun? Udah deh gak usah dibahas. Apa jawabannya sayang? Siwak. Siwak. Salah. Ayo masih ada lagi. Hah? Tuh, kerudung pink. Ya itu coba yang tengah. Saya pikir-pikir udah itu yang burung ungu ya, yang unyu sini. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Kamu jangan dipergerakin. Oh ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Dipikirkan, teman-teman dipikirkan. Digoyang sunnah, digoyang-goyang wajib, dilepaskan sunnah. Jawabannya ada 3 ya, ada 3. Harus jawabannya ada 3. Namanya siapa? Jangan takut salah.
Nggak apa-apa, semua orang harus salah dulu, baru bisa melakukan hal yang benar. Perkenalkan, nama saya Ida. Ida, dari mana Ida? Di Solo. Oh Solo, oh Solo. Oh iya. Apa jawabannya? Salah Umi. Ya jangan takut salah. Menurut saya itu mengadahkan tangan ketika berdoa. Mengadahkan tangan ketika berdoa. Jawabannya ada 3. Salah. Gak apa-apa ya. Kamu sih takut salah, jadi salah beneran. Ada lagi? Ya kamu coba. Yang masih muda pakai kerudung pink. Subuh ini. Ini sampai subuh nih kayaknya. Gak ada yang tahu jawabannya, berarti belum pernah ngelakuin. Ketahuan nih. Belum pernah melakukan. Ayo. Nah. Makin penasaran kan Bu? Apa itu? Digoyang-goyang wajib, dilepaskan sunnah. Jawabannya ada 3. Silakan sini sayang. Siapa namanya? Ini kayaknya orang Jawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sutiara. Dinda. Ya, dari Aceh Singkil. Oh dari Aceh. Oh apa jawabannya? Bismillah. Zikir. Doa. Zikir. Terus? Doa. Emang kalau zikir gerak-gerak ya? Iya. Kalau doa emang doa gerak-gerak. Terus? Wirid. Salah. Ada lagi yang maju? Wah ini ketahuan, gak ada yang tahu nih. Umi, Ayo. harus kasih clue dikit deh. Gak mau, enak aja kasih clue. Udah dikasih clue. Digoyang-goyang wajib, dilepaskan sunnah. 3 jawabannya. Ada yang mau? Ya, kamu sini yang pakai kerudung coklat. Gak boleh searching di Google ya. Wah, ketahuan yang searching di Google nih. Ayo sini. Ya, siapa namanya? Dara. Zara. Orang sini ya? Aceh. Umurnya berapa? 21. Oh, awet muda ya kamu ya? Apa jawabannya? Cincin, gelang, anting. Betul. Takbir. Sini. Mau saya kasih atau Bilal yang kasih? Ini aja ya, bukan mahramnya. Terima kasih ya. Mau foto nggak? Mana kamera kamu? Fotoin di zoom, di zoom. Happy aja udah. Bisa. Nah, ini bukan. Oh, jangan-jangan ini ibunya. Oh, bukan. Mirip soalnya. Memudahkan urusan nih. Oh, punya urusan orang, Masya Allah. 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Barakallah. Bila jelasin, kenapa sih jawabannya? Boleh silakan kembali ke asalnya. Kenapa jawabannya cincin, gelang, anting? Bila jelasin. Padahal ini jawabannya rata-rata perempuan tuh pasti make loh. Ini kalau misalkan sebelumnya nggak diamalin, kemungkinan wudhunya bisa nggak sah ya sebelum-sebelumnya. Cuman karena nggak tahu jadi dimaafin, jadi nggak apa-apa. Kenapa jawabannya perhiasan dari cincin, anting dan gelang ataupun jam-jam juga bisa? Karena dari 3 perhiasan ini digunakan di area yang akan mengenai permukaan wudhu. Dan apabila kita sedang berwudhu, apabila kita tidak menggoyang-goyangkan perhiasan-perhiasan tersebut, takutnya air wudhu tersebut tidak memasuki dan tidak